Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Wijaya, saya nomor 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tes. Menurut Alan Phillips, tes secara umum diartikan sebagai alat atau alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data tentang suatu sifat atau karakteristik tertentu dari suatu individu atau kelompok. Menurut Jacobs and Chess, tes adalah alat penilaian dalam bentuk tertulis untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa sesuai dengan target penilaian. Jawaban yang diharapkan dalam ujian menurut Sujana dan Ibrahim dapat berupa tulisan, lisan, atau perbuatan. Setiap item pertanyaan atau tugas memiliki jawaban atau kondisi yang dianggap benar. Developing Test Specification. Mengembangkan spesifikasi tes. Pertama, menentukan tujuan tes. Terdapat 4 macam tes yang digunakan lembaga pendidikan, yaitu tes penempatan, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. 2. Menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi ini merupakan ajuan bagi pembuat soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Terdapat 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes, yaitu 1. Menulis tujuan umum, 2. Membuat daftar pokok bahasan dan subpokok bahasan yang akan diujikan, 3. Membuat indikator, 4. Menentukan jumlah soal tiap pokok bahasan dan subpokok bahasan. Lalu, menentukan bentuk tes. Bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Tes uraian dapat dikategorikan uraian objektif dan non-objektif. Selanjutnya, menentukan panjang tes. Penentuan panjang tes berdasarkan pada cakupan materi ujian dan kelelahan peserta tes. Pada umumnya, tes tertulis menggunakan waktu 90 menit sampai 150 menit. Namun, untuk tes jenis praktek bisa lebih dari itu. Penentuan panjang tes berdasarkan pengalaman saat melakukan tes. Selanjutnya kita masuk kepada rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa maupun mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa atau mahasiswa, serta menyediakan lebih detail grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran. Developing rubrik, mengembangkan rubrik. Pertama, menentukan konsep, keterampilan atau kinerja yang akan diasesmen. Kedua, merumuskan atau mendefinisikan dan menentukan urutan konsep atau keterampilan yang akan diasesmen ke dalam rumusan atau definisi yang menggambarkan aspek kognitif dan aspek kinerja. Selanjutnya, menentukan konsep atau keterampilan yang terpenting dalam tugas yang harus diasesmen. Lalu, menentukan skala yang akan diasesmen. Selanjutnya, mendeskripsikan kinerja mulai dari yang diharapkan sampai dengan kinerja yang tidak diharapkan secara gradual. Deskripsi konsep atau keterampilan kinerja tersebut dapat diikuti dengan memberikan angka pada setiap gradasi atau member deskripsi gradasi. Melakukan uji coba dengan membandingkan kinerja atau hasil kerja dengan rubrik yang telah dikembangkan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja atau hasil kerja dari uji coba tersebut, kemudian dilakukan revisi terhadap deskripsi kinerja maupun konsep dan keterampilan yang akan diasesmen. Memikirkan kembali tentang skala yang digunakan, dan terakhir, merevisi skala yang akan digunakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.